kita lihat sekarang kita menganalisis rangkaian dengan sinyalnya sinusoid yang mapan. Kalau kita waktu bicara order 2, kita bicara yang enggak transien. Sekarang kita bicara yang mapan. Ya. Apa yang kita lakukan mengenal perilaku arus tegangan pada elemen dalam ranah fasor. Kalau dalam ranah waktu kita sudah tahu, ya, VL sama dengan L dt dan seterusnya. Ya, kita akan turunkan dari sana menggunakan konsep fasor untuk melakukan analisis rangkaian dengan sinyal sinusoid pada keadaan mapan, dan kita lihat dengan sinyal sinusoidal pada resistor yang gampang dulu. Oke. V sama dengan R kali I pada resistor. Oke. Kalau I-nya adalah sinusoid IM cos omega t plus fasa, maka tegangan resistornya adalah Vt sama R kali I M cos omega t. Anda lihat ini cosnya tetap sama dengan yang itu. Oke. Kalau saya amplitudenya saja yang berubah, tidak ada pergeseran fasa. Fasa 1 di awal fasanya V kalikan resistor sama V. Oke. Dalam ranah fasor, I-nya IM sudut fasa, V-nya sebenarnya R kali M sudut fasa. Tidak terjadi pergeseran fasa, perubahan fasa pada resistor. Kita lihat pada induktor. Pada induktor hubungan arus dan tegangan adalah V di induktor sama dengan L kali dI dt, turunan dari arusnya. Kalau arusnya sekarang adalah IT IM cos omega t plus fasa, maka tegangannya adalah L dIm cos omega t plus fasa dt. Oke. Turunan cos adalah sin, omega-nya kalikan 2, nilainya negatif. Karena sin cos turunan negatif. Kita lihat bentuk sinus ini, saya akan ubah, dan bentuk negatif ini saya ingin bentuk dalam bentuk cos. Maka dia menjadi PT sama dengan omega Lm cos omega t plus fasa plus pi per 2. Ya, negatif itu tadi. Ya, negatif ini kita ubah jadi sana plus pi, terus cos ini kurang pi per 2, jadi plus pi per 2. Oke. Kalau saya tulis ini dalam ranah fasor, belum. Kita lihat tegangan, arus dan tegangan masih sama-sama dalam bentuk cos sudah. Tegangan kita lihat mendahului pi per 2 atau arus tertinggal pi per 2. Ya, terserah kita mau lihat siapa yang duluan apa. Oke. Kalau ini 0 di sana minus pi per 2 kan gitu ya. Oke. Tegangan punya bentuk sinusoid sama, di bentuk skala. Fasa tergeser mendahului 90 derajat. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ini cuma mengulang saja yang sudah dihitung tadi. Arus tegangan dalam ranah fasor dapat dituliskan, oke, IM sama dengan sudut fasa, I arus di induktor, IM sudut fasa, P sama dengan omega Li M sudut fasa plus 90 derajat. Oke. Nah, kita tahu bergeser 90 derajat itu adalah sama dengan dikalikan dengan J, fasanya dibuang kan? Yang tadi ya. Sehingga ini belum di sini ya. Salah, nanti
belakang ternyata. Mulai ini dulu, reaktansi. Reaktansi itu adalah hanya berlaku untuk fungsi frekuensi, perbandingan tegangan dan arus, ya, seperti resistansi. Tapi kalau resistansi V per I. Kalau di induktor, V per I dalam fasor kita sebut sebagai reaktansi. Notasinya adalah X. Oke. X sama V per I sama dengan ini, saya bagi diperoleh omega L sudut 90 derajat. Oke. Ini yang tadi saya bisa nyatakan sebagai omega L kali J. 90 derajatnya jadi sudut nolnya. Oke. Ini ada yang punya kesulitan melihat ini? Kalau punya kesulitan ganggu sebelum tersesat. Oke. Sekarang kita lihat pada kapasitor. Pada kapasitor, hubungan arus dan tegangan adalah I sama dengan C dV dt. Oke. Kalau V-nya sekarang saya nyatakan dalam bentuk cos, ya, supaya nggak berbentuk integral, ya. Vt sama dengan Vm cos omega t plus I. Maka arusnya adalah C dVm cos omega t plus I dt sama dengan minus Vm C omega, ini harusnya omega-nya C omega C di depan, sinus omega t plus I, atau omega C Vm cos omega t plus I plus pi per 2, sama dengan yang sebelumnya, cuma ulang-ulang yang itu lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat dari sini arus mempunyai bentuk sinusoid yang sama, kita lihat. Tapi di dalam kasus kapasitor arusnya berputar duluan 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk ini, tadi sudah dihitung, cuma diulang ke situ supaya bisa dilihat lagi, nggak harus. Oke, arus dan tegangan dalam rangka fasor dituliskan V sama dengan Vm sudut pas V, I sama dengan omega C Vm sudut V plus pi per 2. Oke. Dalam kasus ini kita lihat reaktansinya X, V per I, maka reaktansi ini bukan perbandingan. Tadi juga masih gitu juga, karena biasanya copy paste. Separuh omega C, sudutnya sekarang ini kurang lebih di bawah, jadi sudut minus 90 derajat. Oke, kita sudah tahu itu sama dengan sudut 90 derajat itu adalah perkiraan dengan J. Jadi dia adalah minus J, minus 90 derajat. X sama dengan minus J per omega C. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk induktor, ya, V kita anggap di situ tadi yang tadi dari teman tadi, kemudian I di situ, ya, ini bedanya 90 derajat. Oke. Arus tertinggal 90 derajat dari tegangan. Dalam bahasa Inggrisnya tertinggal ini lag. Saya lupa tulis bahasa Inggrisnya, lagging, lag. Untuk kapasitor V di situ, kemudian I-nya itu kita lihat arusnya mendahului 90 derajat dari tegangan, atau dalam bahasa Inggrisnya lead. Oke. Sebetulnya leading memimpin.
bahasa Indonesia leadingnya itu menjadi mendahului. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Resumenya, hubungan arus tegangan pada fasor dalam fasor pada resistor I sebenarnya IM sudut fasor sudut fasa, V sebenarnya RI sama dengan RIM sudut fasa, tidak ada pergeseran fasa. Pada inductor IM sudut V, maka V nya adalah J omega L I Kita balik sekarang. Kalau ini yang sudah ditentukan dahuluan adalah arusnya, sekarang kita balik tegangannya yang ditentukan dahuluan. Nanti kalau pada resistor tegangannya V dengan VM sudut fasa, maka I adalah V per R adalah VM per R sudut fasa. Oke. Pada induktor, kalau tegangannya V sama VM sudut fasa V, maka I sama dengan V per J omega L, oke, sama dengan VM omega L sudut fasa kurang 90 derajat. Oke, jangan lupa 1 per J sama dengan minus J. Ya, 1 per J adalah minus J. Kemudian pada kapasitor V sama VM sudut fasa V, maka I nya adalah V dibagi minus J per omega C. Oke, itu adalah omega C kali VM sudut fasa plus 90 derajat.